Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri S. Marhum dengan nomor stambuk A241211017. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang akselerator linier. Nah, apa itu akselerator linier? Jadi, akselerator linier ini adalah sebuah perangkat yang mempercepat partikel subatomik seperti proton atau elektron dengan memberikan medan listrik yang berubah-ubah secara teratur di dalam tabung yang panjang. Nah, medan listrik ini mempercepat partikel kecepatan tinggi untuk digunakan dalam penelitian fisika dasar, pengobatan radiasi, ataupun aplikasi teknologi lainnya. Nah, bagaimana sih cara kerja dari akselerator linear ini? Nah, cara kerja dari akselerator linear ini adalah alat yang digunakan untuk mempercepat partikel subatom seperti proton atau elektron dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka bekerja dengan menggunakan medan listrik yang bergantian secara cepat untuk memberikan energi tambahan kepada partikel-partikel tersebut saat mereka melewati akselerator. Nah, ini kemungkinan partikel-partikel itu mencapai energi yang sangat tinggi, yang penting untuk berbagai penelitian fisika dan aplikasi medis. Prinsip kerja dari akselerator linear, ini dia prinsip kerja dari akselerator linear. Nah, adapun komponen dari akselerator linear itu dia terbagi beberapa komponen. Yang pertama ada yang namanya tabung akselerator. Nah, tabung ini adalah tabung panjang yang berfungsi sebagai jalur lintasan untuk mempercepat partikel yang dipercepat. Untuk lintasan partikel yang dipercepat. Nah, yang kedua ada yang namanya rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini dia menyediakan medan listrik yang bergantian secara cepat di sepanjang tabung akselerator. Nah, ini biasanya mencakup sumber daya, transformator, dan rangkaian kontrol yang kompleks. Yang ketiga ada yang namanya RF KVTS. Nah, ini juga dikenal sebagai resonator radiofrekuensi atau yang singkatannya itu RF. Dia ini merupakan struktur yang menghasilkan medan listrik yang bergantian secara cepat untuk mempercepat partikel-partikel. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ada yang namanya magnet. Nah, magnet ini dia digunakan untuk memfokuskan dan memandu jalur partikel di dalam akselerator. Nah, yang kelima ada yang namanya detektor. Nah, kalau detektor ini dia biasanya digunakan untuk bagian penting dari eksperimen. Ini detektor ini digunakan untuk merekam hasil interaksi partikel yang dipercepat dengan materi target atau untuk mendeteksi partikel yang dipancarkan selama percobaan. Nah, yang keenam ini ada yang namanya sistem kontrol. Sistem ini mengatur semua aspek operasi akselerator, termasuk kecepatan partikel, fokus, dan pengaturan lainnya untuk menjaga kinerja optimal. Ya. Yang ketujuh ada yang namanya vakum sistem. Nah, ini dengar ya teman-teman, vakum sistem. Nah, sistem ini vakum sistem ini dia memastikan bahwa ruang hampa udara di dalam tabung akselerator itu mengurangi kemungkinan interaksi partikel dengan gas-gas yang ada di dalamnya. Yang kedelapan ada yang namanya safe system. Akselerator ini memiliki sistem keselamatan yang penting untuk memastikan operasi yang aman dan melindungi personal dengan peralatan jika terjadi insiden. Nah, itu tadi beberapa komponen-komponen dari akselerator yang saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa paham juga ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai tentang aplikasi dalam akselerator linear. Nah, adapun aplikasi akselerator linear ini dia biasanya digunakan dalam bidang kedokteran untuk mengobati kanker, dalam pengujian material untuk riset dan pengembangan, dan dalam industri untuk sterilisasi dan pengendalian mutu.